Baik, sudah muncul ya presentasinya. Kali ini kita akan bicara tentang martabat manusia, keluhuran martabat manusia. Sebenarnya keluhuran martabat manusia ini erat hubungannya dengan hak asasi manusia, ya. Oke. Di sini saya tuliskan bahwa manusia itu ingin dihargai. Bagaimana seseorang sangat ingin diterima, dihargai di dalam masyarakatnya, di dalam kehidupan sekitarnya. Nah, ya. Tetapi kadang ada orang yang kecewa apabila orang itu akhirnya direndahkan martabatnya, tidak dihargai, ya. Itu menjadi sebuah kekecewaan, bahkan bisa berujung dengan hal-hal lain yang lebih mengerikan. Nanti silakan dibaca teks dari Sakeus. Sakeus ini orang pendek, ya. Orangnya pendek, dia pemungut cukai. Secara umum dalam masyarakat Yahudi dia itu dikucilkan karena dia menarik pajak, menarik uang untuk masyarakat, dari masyarakat untuk penjajah Roma. Jadi dia ini pasti dianggap sebagai anteknya penjajah dan itu dibenci. Pada waktu Yesus lewat, Sakeus ini ingin bertemu dengan Yesus. Nah, ini sebuah awal pertobatan Sakeus sebenarnya. Nah, dia akhirnya naik pohon karena dia pendek, naik pohon ara, dikatakan seperti itu. Pohon ara itu tidak terlalu tinggi sebenarnya, tapi ya lumayan lah. Dan Yesus melihat Sakeus lalu menerima Sakeus. Tentu reaksi orang-orang di sekitarnya yang melihat itu, ya mereka akan, wah ini temannya penjajah ini kok bolo sama Yesus ini, ya, dihargai oleh Yesus. Nah, itu yang akhirnya diprotes banyak orang. Tapi di situ Yesus menunjukkan bahwa Yesus itu dia mau menghargai orang bukan berdasarkan apa yang dilakukan, tetapi karena martabatnya. Jadi kita menghargai orang itu bukan perkara apa yang dilakukan, apa yang menempel pada dirinya, tetapi karena dia memang manusia yang harus dihargai. Nah, dengan bertemunya Sakeus dengan Yesus, maka Sakeus bertobat, ya, dan menjadi murid Yesus serta dia berhenti menjadi pemungut cukai. Nah ini saya kasih contoh aja ya. Apa sih ukuran kita menghargai martabat orang itu? Pertama, biasanya orang itu dilihat dari harta bendanya. Kalau dia miskin, dia kaya, lalu muncul ya, kamu gak selevel dengan saya, kita beda secara ekonomi, ya. Lalu jabatan, berdasarkan jabatan. Memang di Indonesia ini dulunya adalah orang-orang yang dijajah. Karena orang-orang yang dijajah, maka ada mental sebagai orang-orang yang melihat orang lain berdasarkan jabatannya, ya. Itu ada, itu mental seperti itu ada. Sehingga kalau melihat orang yang jabatannya lebih tinggi lalu dia menunduk-nunduk, ya. Oh ya, enggak nggih, ya. Sambil menunduk rendah. Dia tidak percaya diri dengan dirinya sendiri. Lalu yang ketiga adalah penampilan. Ya, dalam bahasa Jawa ada ini, ajining raga saka busana. Artinya gini, orang itu dihargai karena penampilannya. Tetapi penampilan seseorang juga tidak bisa jadi alasan untuk merendahkan atau meninggikan orang lain. Tidak bisa, ya. Ada lagi katakan gini, jangan melihat dari covernya, ya. Cover itu bisa menipu, bisa. Tetapi memang ada dua pendapat di sini, ya. Jadi orang memang harus menghargai dirinya dengan berpenampilan secara baik. Dari pepatah Jawa tadi, ajining raga saka busana. Jadi dia harus menghargai dirinya. Kalau dia
merawat dirinya dengan baik, ya dia akan dihargai orang, ya. Kalau dia tampil asal-asalan, ya tidak bisa. Orang cenderung tidak akan menghargai. Contoh aja lah, kalian bertemu dengan temanmu pada waktu pesta gitu ya, diajak makan lalu dia pakai celana pendek, kaos lobang-lobang ya. Ya kaos memang lubang pasti. Kalau kaos nggak lubang nggak bisa masuk kamu. Maksudnya lubang-lubang nggak karu-karuan ya, compang-camping seperti itu. Tentu orang kan akan risih kan. Kita itu risih gitu loh. Maksud diajak makan di restoran ini pakaiannya compang-camping kan ya nggak lucu. Maka kita harus menjaga penampilan kita, tetapi bukan berarti orang dinilai dari penampilannya. Ya, oke. Mother Teresa berkata, hak asasi manusia itu bukan sesuatu yang diberikan oleh pemerintah, not a privilege covered by government, bukan sebuah hak yang diberikan oleh pemerintah, tetapi itu sudah menempel pada diri manusia sendiri. Maka yang dilakukan Yesus itu benar. Dia tidak menilai Sakeus dari apa yang menempel pada dirinya, tetapi dari memang martabatnya dia sebagai manusia. Ya. Oke, next. Apa tindakan perendahan martabat manusia? Ini yang sering terjadi, abuse. Ya. Abuse baik oleh orang tua kepada anak, anak kepada anak, siswa satu kepada siswa lain, guru kepada siswa, siswa kepada guru, ya. Sebaliknya bisa begitu, ya. Gurunya di abuse sama siswanya, bisa jadi. Ya. Dan abuse itu berbahaya, anak-anak. Orang yang di abuse hari ini dia lemah. Tapi suatu saat ketika orang itu sudah dewasa, sudah kuat, dia bisa menjadi monster yang mengerikan, yang membalas kepada yang pernah membuli dia. Ya, abuse itu bahaya. Ya, apa yang terjadi di Amerika pada waktu beberapa tahun lalu, ya 1 atau 2 tahun lalu, ada orang yang datang ke sekolah lalu menembaki orang-orang yang ada di sekolah. Itu adalah orang korban abuse, ya, orang korban abuse lalu dendam. Yang kedua adalah human trafficking. Human trafficking itu penjualan manusia, ya, penjualan manusia, jual beli manusia. Orang dijual bukan hanya organ tubuhnya, tetapi kadang dia diperbudak. Biasanya para wanita dijual untuk dijadikan penghibur, ya, wanita penghibur. Itu dulu sering terjadi. Sekarang memang jarang terjadi. Sekarang yang terjadi adalah orang yang dicuri, dibunuh, lalu organnya diambil lalu dijual. Itu lebih mengerikan, ya, daripada human trafficking yang terjadi dulu. Jadi manusia sekarang itu sepertinya lebih buas daripada yang dulu. Padahal teknologinya zamannya lebih maju. Ya. Lalu superioritas. Superioritas itu ada orang yang merasa diri lebih daripada orang lain. Nah, ini gambarnya ini. Orangnya menekan orang lain. Ya. Superioritas itu sepertinya hal biasa, tapi itu berbahaya. Karena orang bisa jadi dendam dengan hal itu semua. Lalu apa saja yang dilakukan Yesus berkaitan dengan martabat manusia? Nah, dalam karyanya Yesus itu menunjukkan idealismenya dalam tindakan. Contohnya begini, Yesus memilih para rasulnya dari kalangan orang pinggir, nelayan, bukan orang-orang kaya, bukan pejabat, ya, bukan ahli Taurat, bukan orang-orang pemimpin agama, tetapi para nelayan, orang-orang miskin. Ya. Lalu
ada lagi dalam sebuah peristiwa Yesus menghargai persembahan dari seorang janda miskin. Dalam kelas 8 kamu sudah tahu ya bahwa wanita itu di dalam kalangan Yahudi itu dikucilkan, apalagi kalau dia janda. Wah, itu tambah lebih payah gitu ya. Bukan hanya dikucilkan, dibuang itu dari kota. Tapi Yesus menghargai persembahan seorang janda itu. Sudah janda, miskin lagi. Ya. Kalau tidak salah Yesus mengatakan begini, wanita itu memberikan memberikan yang ada dari kekurangannya. Kalau orang lain memberikan apa yang lebih dari yang dia punya, jadi kelebihan, sisa, tapi wanita itu memberikan dari kekurangannya. Sudah kurang tapi dia mau memberi. Nah, itu yang dipuji. Lalu Yesus dekat dan bergaul dengan orang yang dianggap berdosa. Sakeus, wanita yang kedapatan berbuat zina, lalu orang-orang sakit ya. Nah, yang terakhir Yesus membiarkan anak-anak datang kepadanya. Anak-anak itu juga diperlakukan sama dengan wanita kan, kalau di budaya Israel ya, budaya Yahudi itu. Nah, tapi oleh Yesus anak-anak itu diterima apa adanya. Oke, next. Oh, sudah selesai. Jadi sekarang itu yang lagi digembor-gemborkan adalah human right ya, hak asasi manusia. Nah, kita itu bisa menjadi seorang pelopor untuk hak asasi manusia dalam lingkungan kita sendiri. Ya. Saya tidak tahu apakah di kelas ini ada orang yang pernah dibully atau merasa membuli orang lain. Ya. Saya tidak tahu, sepertinya ada yang merasa pernah dibully atau pernah membuli orang lain. Ya, kalau human trafficking kamu kan belum, maksudnya tidak, kok belum itu nanti akan dilakukan. Enggak, kamu kan tidak melakukan human trafficking. Tetapi mungkin bullying atau superiority atau merendahkan orang itu bisa terjadi. Coba direfleksikan sendiri di rumah atau waktu main game online ya. Koncone gak iso-iso, waduh goblok iki, gak iso-iso. Kon minggire. Nah, itu bisa jadi. Itu namanya abuse itu. Abuse itu. Tapi abuse dan superioritas, tetapi kadang orang nggak sadar gitu ya. Atau mungkin dalam kepengurusan OSIS atau dalam organisasi apapun ya, ada orang yang merasa dianggap kamu ini tidak mampu, sudah kamu minggir aja deh. Ya, bisa jadi seperti itu. Atau di kelas ya. Tapi saya